Salam Bapak Ibu, mari kita ibadah bulan kesaksian dan pelayanan di setiap rumah kita, dan kita menyatukan hati, mengambil saat teduh, berdoa yang mengaku demikian. Ibadah keluarga dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorjo saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memakai kidung Pasaman Jawi 96 bait yang pertama, tias kita dimen selamanya. Tias kita dimen selamanya, bungalah sukarena dene Sang Rama ing swarga nangge putra ing kita. Para tansah bebunga saben dina antara dalane urip endah abada, para tansah den kira. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat pada Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai 43. Yang begini firman Tuhan. Pembelaan Stefanus. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi.
apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah, Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Amin. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara kita akan menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani. Adapun firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai 43 yang tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaannya. Melalui pembacaan firman Tuhan ini maka diberi judul renungan pada saat ini yaitu terus membela, terus bersaksi. Saya akan mengulangi satu ayat yang akan kita renungkan bersama yaitu ayat 35 yang menjadi nas kita. Musa ini telah mereka tolak. Saya ulangi, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak asing bagi kita yaitu nama Stefanus, merupakan tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Stefanus ini seorang martir, disebut martir karena mati demi membela Kristus. Dan karena keteguhan imannya inilah, maka namanya selalu dikenang sampai sekarang ini. Meskipun Stefanus saat ini sudah tidak ada di muka bumi, tetapi semangatnya masih banyak diteladani oleh orang-orang di masa kini. Meskipun jarang kita temui ada orang yang mau mengorbankan nyawa seperti Stefanus demi membela Kristus. Tetapi Bapak Ibu masih banyak sekali kita jumpai yaitu orang-orang Kristen yang militan. Apa yang disebut orang Kristen militan? Orang Kristen yang artinya dia mengakui sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bagi dia, percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya tetap percaya kepada Yesus. Bahkan mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya, "Le, Nduk, nek golek calon bojo sing padha seimane." Mungkin orang tua juga mengatakan, kalau sampai kamu meninggalkan Tuhan Yesus, maka ayah dan ibu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Nah, ini mungkin gambaran dari orang Kristen yang sangat militan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini kita melihat beberapa kali bahwa Stefanus ini menyebut nama Musa ketika bersama-sama dengan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Nah,
Dari kisah ini, rupa-rupanya Stefanus ini mengamati kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah sering dalam kehidupannya ini menerima mujizat dari Tuhan melalui Musa. Tetapi kelihatannya bangsa Israel ini merupakan bangsa yang keras kepala, artinya bangsa yang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupannya sepanjang masa selama perjalanan 40 tahun itu. Ketika tidak mendapatkan air, maka bangsa Israel mendapatkan air. Ketika tidak mendapatkan makanan, bangsa Israel mendapatkan makanan. Dan banyak mujizat-mujizat yang lainnya yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tetapi ternyata bangsa Israel ini tidak tahu terima kasih, artinya tidak taat kepada Tuhan, bahkan juga menentang Musa sebagai pemimpin. Dan yang lebih menjengkelkan bahwa bangsa Israel yaitu menyembah Allah lain. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 43 bahwa bangsa Israel ini menyembah dewa Molok, dewa Refan, juga patung-patung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan dari bangsa Israel yang tidak benar ini disampaikan oleh Stefanus untuk mencelikkan mata hati orang-orang pada zamannya itu. Mengapa? Karena orang-orang pada zaman Stefanus waktu itu hanya menuruti keinginannya sendiri dan juga mencari Allah lain yang mereka anggap sesuai dengan kehendaknya. Dan itu seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Stefanus ini adalah langkah berani. Dan karena keberaniannya inilah yang membuat orang banyak menjadi marah dan melemparinya dengan batu sampai mati. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Stefanus ini disebut martir, yaitu mati demi membela Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ketika seseorang itu diminta untuk mengungkapkan sebuah kesaksian di dalam suatu sidang pengadilan, pada umumnya orang tersebut tidak berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sebab dengan membeberkan fakta yang sebenarnya, bahwa itu sangat menyakitkan dan juga tidak enak untuk didengar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Stefanus ini kita bisa melihat bahwa sebuah kesaksian memang harus dipertegas dengan sebuah kritikan, dengan sebuah peringatan. Walaupun mungkin ini tidak enak didengar. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, beranikah kita untuk membimbing supaya kita ini berani untuk terus membela dan berani untuk terus bersaksi? Ada firman yaitu yang terdapat di dalam Yehezkiel 33, akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin melalui ayat ini kita akan berani terus membela dan berani terus bersaksi.
yaitu Yeskiel pasal 33 ayat 8 dan 9 yang begini bunyi firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Lalu ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi melalui ayat atau firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk selalu terus membela dan terus bersaksi. Apakah orang yang kita maksudnya melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita di tengah keluarga, kita harus berani menyampaikan ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang menentang Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini. Tuhan berfirman di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini, kita iringi dengan memuji nama Tuhan memakai kidung KPJ nomor 160, kita pujikan bait yang pertama, Gusti Kawula ngaturken. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan nikmat yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami bersama-sama telah mengucap syukur kepadamu. Kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan kami layak untuk ambil bagian dalam karya Tuhan, di dalam melebarkan kerajaan-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan ampuni kami jikalau ada kekurangan dalam kami menyerahkan persembahan, dan ajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir, Engkau beri kekuatan kepada tim medis yang saat ini bekerja Tuhan, kepada masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai dan memberkati sehingga pandemi saat ini bisa terlepas dari bangsa kami. Doa akan diteruskan oleh saudara kami. Di bulan kesaksian dan pelayanan tahun ini, kegiatannya hanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan selalu memberkati gereja-gereja terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Sidoarjo ini. Kiranya damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, pelayanan yang kami lakukan biarlah menjadi saksi di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Doa selanjutnya akan dilanjutkan saudara kami. Di setiap pergumulan jemaat-Mu di sini Tuhan, hanya kami serahkan di tangan kasih-Mu. Kami keluarga demi keluarga, setiap hari, setiap saat selalu mengalami pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami hanya berserah di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Berkati kehidupan kami jemaat-Mu dengan berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami Tuhan. Mampukan kami untuk memperbaiki setiap kesalahan kami dan mampukan kami untuk menyelesaikan di setiap pergumulan kami. Bapa yang Maha Kasih, doa yang jauh dari kesempurnaan ini, kami percaya Tuhan yang selalu akan menyempurnakan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kami untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan memohon berkat Tuhan. Karena itu, mari kita tunduk kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin.